Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bidirasati hadzal kitab li imamina al-arif billah Abi Nasr as-Sarraj qaddasallahu sirrahu. Allahumma mla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatika wa ukulana bi anwari tafakkuri wal fahma anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Babu zikri adabihim fi zakawati was sadaqati. Bab menjelaskan adab-adab ulama tasawuf yang berkaitan dengan zakat dan sedekah. Sedekah ini kita sebut sebagai zakat sunat. Zakat ini wajib. Kalau sedekah ini sunnahnya zakat. Jadi masuklah sedekah, masuklah infak, masuklah wakaf di situ. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, Imam As-Sarraj berkata, amma adabuhum fiz zakah, adapun adab-adab mereka kaum sufi yang berkaitan dengan zakat, kita mesti tahu fa innallaha ta'ala jadduh lam yafrid alaihim az-zakah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan ke atas mereka zakat. Jadi Allah tidak mewajibkan zakat kepada mereka. Kebanyakannya lah. Mungkin juga ada yang memiliki harta sampai kepada nisab yang tertentu, maka dia wajib juga. Tapi pada kebanyakannya, mereka ini tidak wajib. Nanti kita akan lihat kenapa mereka tidak wajib. Li'annahu subhanahu qad zawwa anhum min amwali dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita sebut menyempitkan harta benda mereka. Jadi mereka tidak terlalu banyak memiliki harta benda. Ma yajibu alaihim fihi zakah, yang bisa mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, wassadaqah ataupun sedekah. Jadi mereka ini pada kebanyakannya, itu sebabnya mereka tidak mengeluarkan zakat, karena di antaranya mereka itu memang telah diaturkan oleh Allah hidupnya sederhana, tidak sama sekali memikirkan tentang kehidupan dunia. Mereka adalah minal mujarridin, artinya orang yang diberikan perhatian hanya kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit penjelasan Syekh Sarraj
bahwa kebanyakan. Cuma saya sedikit ingin di sini, ini satu istilah yang jarang dipakai oleh kita, ya, yaitu fa innallaha ta'ala jaddu. Ya, itu jangan diterjemahkan maha tinggi neneknya, bukan. Maha tinggi kedudukannya. Ya, ta'alat manzilatu. Ya, ta'alat qudratu. Ya, artinya semua yang masuk di situ. Tapi ini orang-orang lama memang banyak menggunakan ini sebagai sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, taala itu kan disambung jadi ta'ala jaddu. Ya. Itu sedikit penjelasan dari segi istilah agar kita tidak tidak kaku di dalam melihat ya hal-hal istilah ini. Waqad ukiya an Mitraf ibni Abdullah ibni Sukhair. Nah, ini juga seorang ulama tasawuf, yaitu Syekhuna Mitraf ibni Abdullah rahimahullah. Beliau berkata, ni'matullahi ta'ala alayya fima zuya anni minad dunya a'zam min ni'matillahi ta'ala alayya fima a'tani. Jadi nikmat Allah kepada saya, yaitu dengan menyempitkan kehidupan dunia saya, itu jauh lebih agung, ya, nikmat Allah kepada saya daripada Allah memberikan rezeki yang lapang, yang banyak. Ya, artinya beliau itu merasakan bahwa saya disempitkan hidup ini itu merupakan nikmat yang paling besar dibanding kalau saya diberikan harta yang banyak gitu. Ya. Jadi itu perasaannya. Wa kadzalika ahlu tasawuf, begitu juga ya perasaan orang-orang yang masuk dalam kategori ahlu tasawuf. Artinya nikmatullahi ta'ala alaihim fima zuwiya anhum minad dunya a'zam min ni'matihi alaihim fima a'tahum in law a'tahum minad dunya syai'an katsira. Ya. Artinya apa yang sudah dibagikan oleh Allah dengan kesempitan, kesederhanaan hidup itu, itulah merupakan nikmat yang paling besar baginya dibanding kalau diberikan yang lebih banyak, yang lebih luas lagi. Waqad qala fi zalika ba'duhum wa huwa min ahli dunia. Di antara ahli-ahli tasawuf yang diberikan oleh oleh Allah rezeki yang banyak, kan ada juga yang diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan seperti ini. Wa ma wajabat alayya zakatu malin wa hal tajibu zakatu ala karimi. Ya. Tidaklah diwajibkan ke atas saya zakat mal itu. Ya. Adakah zakat itu wajib ke atas orang yang sangat pemurah? Ya. Artinya kalau orangnya sudah pemurah, ya, sampai tidak tinggal sedikit harta yang dia miliki, maka tentu mereka tidak perlu membayar zakat. Yaftakhiru bizalik, mereka bangga dengan keadaan itu. Wa yaqulu, dan berkata,
lam tajib alayya zakatun qad. Saya tidak wajib ke atas saya membayar zakat. Yurid, itu maksudnya annahu lam yatruk hatta yajtami'a indahu malun yajibu alaihi fihi zakat. Artinya mereka ini dia tidak biarkan berkumpul harta banyak pada dirinya sehingga wajib mengeluarkan zakat. Artinya kalau ada lagi datang, disedekahkan, diinfakkan lagi, diberikan lagi. Artinya mereka ini pemurah. Nah, itu yang ingin disampaikan bahwa ahli-ahli sufi itu sangat pemurah. Ya, dari sudut infak ini memang mungkin agak susah ditandingi oleh orang-orang yang ahli dunia ini. Ya, kalau orang-orang biasa macam kita ini kan masih ada rasa-rasa keinginan untuk mengumpul uang, apalagi selalu berpikir apalagi besok, apalagi lusa, apalagi tahun depan dan seterusnya. Masih ada pemikiran seperti itu. Sementara ahli tasawuf ini dia tidak berpikir seperti itu. Apa yang ada padanya dia sedekahkan. Sepertilah kehidupan Rasulullah yang kita baca dalam sirahnya. Artinya dia tidak pernah tinggalkan banyak sekali harta di rumahnya. Dia sedekahkan terus. Kalau ada yang lebih di rumahnya, termasuk makanan. Makanan dia tidak mau simpan di kulkas, simpan di apa. Kalau ada lebihnya dia sedekahkan kepada tetangganya. Itu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita baca di dalam riwayat. Apalagi kalau bulan Ramadan seperti ini, disebut di dalam hadis Rasulullah itu karrihil mursala, seperti angin yang berhembus keras. Artinya dia tidak dia perhitungkan lagi hartanya dia keluarkan kalau bulan Ramadan. Itulah kehidupan para ahli tasawuf. Di sini dapat kita baca sedikit riwayat Syekh Ibrahim bin Syaiban. Ini seorang faqih, ahli fikih. Beliau ini berjumpa dengan Asyibli. Asyibli ini ulama tasawuf. Ulama tasawuf. Walaupun di sini disebut bahwa Syekh Ibrahim ini tidak berapa gemar berjumpa dengan Syekh Shibli ini. Tapi kebetulan dia berjumpa. Dia berjumpa. Jadi faqala li Shibli, Syekh Ibrahim ini berkata kepada Imam Shibli rahimahullah. Padahal dia mau bertanya sebagai ujian lah, adakah Shibli ini mempunyai pahaman agama yang betul. Jangan sampai hanya zikir-zikir yang selalu dilakukan seperti ulama-ulama tasawuf kebanyakan. Jadi Syekh Ibrahim bertanya kepada Shibli, kam fi khamsin minal ibil. Kalau kita memiliki 5 unta, berapa zakatnya yang mesti dikeluarkan? Ini kan Syekh Ibrahim ini faqih. Jadi dia masuk kepada masalah fikih. Dia mau uji, dia mau coba ini Shibli pandai atau tidak. Jadi Imam Shibli berkata, syatun fi wajibil amri. Dari sudut kewajiban zakat, kewajiban syariah, kalau kita mempunyai 5 ekor unta, maka kita mesti keluarkan zakatnya seharga senilai
satu kambing. Ya, satu kambing. Nah, itu di dalam fikih seperti itu. Wa fima yalzamuna nahnu, adapun yang wajib bagi kami ini, ya seperti katanya Syibli ini dan golongannya, yaitu golongan Sufi kulluha. Ya, semuanya kita keluarkan. Jadi bukan hanya seharga kambing itu. Itu hanya peraturan fikih. Tapi kami orang Sufi ini, berapapun kita miliki kita keluarkan semuanya. Faqala lahu Ibrahim, maka Ibrahim ini seorang fakih bertanya, alaka fi haza imam? Adakah pandangan kamu ini ada imamnya? Ya, ada ikutannya maksudnya dari kalangan sahabat. Qala, Imam Syibli mengatakan, "Na'am, ada." Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, katanya imam kami Abu Bakar As-Siddiq dari sudut zakat ini atau pemberian ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu haitsu kharaja min mali kullihi. Dia itu menyedekahkan semua hartanya demi agama, itu keseluruhannya. Ya. Bukan hanya kewajiban zakatnya atau sedekah sebahagiannya, tidak, secara keseluruhan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, faqala lahu Nabi SAW, ma khallafta li ayalika ya Umar, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu? Maka Abu Bakar berkata, Allah wa Rasulah, saya tinggalkan itu, ya, bersedari kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tak ada saya tinggalkan, semua harta saya serahkan kepada Rasulullah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ya. Kemudian Nabi berdiri, artinya Nabi pulang, walam yanhan nasa ba'da zalika, dan Nabi tidak pernah melarang manusia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, dia tidak ada dalam hadis ditemukan bahwa Nabi menasihati jangan ikut Abu Bakar, tidak ada begitu. Ya, jadi itu maknanya Abu Bakar ini boleh ditiru di dalam mengeluarkan hartanya untuk agama. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Syibli. Nah, jadi Syekh Ibrahim ini pahamlah bahwa begini rupanya orang Sufi. Ya, jauh lebih hebat ibadahnya, karena zakat ini ibadah, sedekah ini ibadah, jauh lebih hebat dibanding dengan fuqaha. Kalau fuqaha, ya, kalau dia punya harta 5 unta, 5 sapi, maka yang dikeluarkan hanya sedikit. Ya, hanya senilai seekor kambing. Nah, itu sebagai contoh lah, ya, ulama-ulama tasawuf bagaimana tadi sudah 2 tadi disebutkan. Nah, ada yang sangat bersyukur karena tidak diberikan harta yang banyak, hanya sekedar untuk kehidupannya. Nah, yang kedua ini, ya, Imam Syibli, artinya dia memang di dalam kehidupannya kalau ada hartanya dia sumbangkan, ya, untuk agamanya. Fa amma adabu jama'atin minas sufiyah fi zakah. Adapun adab zakat bagi ulama tasawuf ini, adabnya annahum la ya'kuluna minha. Mereka tidak mau makan zakat itu. Jadi kalau diberikan dia tidak mau makan. Ya.
wala yatlubuna, dan dia tidak pernah minta zakat, minta sedekah, enggak. Ya. Jadi kalau orang sufi ini dia tidak minta-minta, enggak. Ya. Dia tidak mau makan dan tidak pernah minta-minta. Wala ya'khudhunaha, dan dia tidak pernah mengambilnya. Ya. Waqad abaha Allah Ta'ala lahum akhzaha, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan ya mengambilnya karena mereka kekurangan. Ya. Wa in akalu minha, kalau mereka pun makan sebenarnya zakat itu, akalu halalan thayyiban, mereka sebenarnya makan barang yang halal, artinya sah. Mereka menurut agama mereka ini makan zakat, makan sedekah. Illa annahum yuriduna bitarki zalika isaral fuqaha. Hanya saja para ulama sufi ini, dia tidak mau mengganggu, artinya memberikan keluasan kepada para fuqara yang betul-betul fakir, tidak mempunyai pendapatan penghasilan. Ya, artinya dia tidak mau mengganggu mereka. Nah, biarlah mereka yang makan. Nah, kami ini ya, ahli-ahli tasawuf tidak. Wa tarakal muzahama lid-du'afa wa ahli hajat. Dia tidak mau muzahama. Ya, tidak mau mengganggu. Ya, tidak mau mengganggu para du'afa, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan. Artinya orang sufi begitu. Ya, orang sufi tidak menampakkan dirinya ya, memerlukan bantuan, ya, memerlukan zakat, memerlukan sedekah dan sebagainya. Nah, itu adab mereka. Nah, jadi nanti kita akan lihat bahwa mereka walaupun menamakan dirinya sebagai fuqara, tetapi fuqara bagi mereka itu ialah fuqara ilallah, yaitu fakir, miskin karena dia sangat mengharapkan reda Allah semata. Ya, bukan fakir miskin yang kita tahu di dalam zakat itu, yaitu yang tidak mempunyai kecukupan di dalam keperluan hariannya. Nah, tapi para fuqaha, para sufi ini, mereka menamakan dirinya fuqara karena dia fakir kepada Allah. Malah mereka menganggap dirinya agniya, orang yang kaya, karena mereka kaya dalam hatinya. Al-ghina, ghina nafs. Ya, kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, ya, kekayaan diri. Jadi para sufi itu menganggap dirinya orang kaya, walaupun kehidupannya pada kebanyakannya mereka ya hidupnya itu melarat, artinya banyak keperluan yang sepatutnya boleh dibantu. Wa yuqalu inna Muhammad ibni Mansur sahibu Abi Yaqub As-Susi rahimahullah alaihima. Jadi Muhammad bin Mansur kana idza a'tauhu syai'an, kalau diberikan sesuatu, au humila ilaihi syai'un minaz zakati was sadaqah wa kaffaratil yamin, dan dibawakan kepadanya zakat atau sedekah atau kafarah sumpah, ya, artinya benda-benda lah, artinya makanan kah atau uang kah, macam-macam dibawakan kepadanya. Wa alima annaha min hadhil jihad, dan dia mengetahui bahwa sebenarnya harta yang dibawa ini zakat atau sedekah atau kafarah, lam ya'khuzha, ya, beliau tidak akan menerimanya. Nah, beliau akan mengatakan kami tidak terima, serahkan kepada
orang lain. Ya, cari orang yang mustahikin yang sebenarnya. Walam yufarriqha ala ashabi minal fuqara, dan dia juga tidak mau membagi-bagikan harta itu kepada para sahabatnya, nah, para fuqara yang lain, sufi yang lain. Dan beliau mengatakan, syai'un la ardahu li nafsi la ardahu li ashabi. Sesuatu yang saya tidak suka untuk diri saya juga tidak suka untuk sahabat saya. Nah, artinya kalau diberikan sedekah, diberikan zakat, dia sendiri tidak mau menerimanya, dan dia tidak akan mengambilnya kemudian bagikan kepada para sahabatnya. Wa idza umila ilaihi wa lam ya'lam, tapi kalau dibawakan zakat atau sedekah kepadanya dan dia tidak tahu, orang yang membawanya itu dia tidak sebutkan, oh ini zakat, ini dikasih saja, dikasih bahwa itu dia tidak disebut zakat atau sedekah, maka dia juga mengambilnya. Ya, dia mengambilnya, wa akala minha, dan dia makan. Nah, cuma yang dia terima kalau dikatakan zakat atau dikatakan sedekah. Tapi kalau dikatakan hadiah, ya, atau dikatakan ini adalah ihsan dari seseorang, maka diambil lah. Ya. Karena memang pada hakikatnya mereka butuh, ya, mereka memerlukan, tapi hanya karena adab yang mereka miliki, ya, mereka tidak mau makan zakat, mereka tidak mau makan sedekah, mereka tidak mau mengganggu, ya, fakir miskin yang lain. Ya, saya kira itulah sedikit adab-adab yang lain yang yang disebutkan di sini. Ini hampir sama semua ya, cerita-ceritanya seperti itu. Artinya mereka tidak mau, ya, menerima, ya, sumbangan-sumbangan, ya, walaupun mereka kalau ada sesuatu padanya dia mudah menyumbang. Ya, itulah orang sufi. Dan kita merasakan, saya sendiri masih banyak saya dapati orang-orang seperti ini. Kalau kita lihat kehidupannya luar biasa, artinya ya, kehidupannya sangat sederhana, tetapi kalau kita ke rumahnya dia tidak mau kalau dia tidak memberi kepada kita. Nah, kalau kita berikan kepadanya minta ampun, dia tidak mau terima. Ya, saya masih dapat orang seperti itu. Ya, sekarang ini. Ya, artinya masih ada orang, ya, seperti ulama tasawuf kita ini. Ya, walaupun kebanyakan kita ini tentu yang umum lah. Ya, artinya kalau perlu kita mintalah kepada Pak Imam. Ya, karena memang orangnya sesuai atau sesuai syarat untuk menerima zakat. Jadi kita laporkan, itu yang umum. Nah, tapi ulama tasawuf ini sama sekali dia tidak mau dikategorikan sebagai fakir miskin, sebagaimana yang disebut di dalam asnafuz zakah itu. Dihikayatkan dari Abu Ali Al-Mastuli. Ya, Syekh Abu Ali ini dia orang yang berada, tapi tidak kaya juga. Ya, tapi dia orang yang berada dan selalu memberikan makanan, infak kepada ulama tasawuf. Dia suka memberi. Ya, tapi dia tidak mengatakan zakat karena kebanyakan sufi tidak terima. Nah, dia memberikan saja begitu. Dia jamin makannya, dia jamin pakaiannya dan sebagainya. Nah, dan begitu hebatnya Ali Mastuli ini. Ma yata'ajjabuna minhu tujar Mesir. Ya, artinya para pedagang-pedagang Mesir itu kagum dengan Mastuli ini. Artinya dia ini orangnya sederhana, tetapi dia mempunyai tanggungan sangat banyak. Ya, dia selalu memberi sedekah, memberi bantuan. Ya, sehingga tujar Mesir mengatakan maluna la yafi binafakati. Ya, kami tidak mampu seperti Mastuli. Yang selalu memberikan nafkah, bantuan kepada mereka. Ya.
Wa yuqal, dan dikatakan innahu lam tajib alaihi zakatun qat, dan dikatakan Abu Ali Al-Mastuli ini dia tidak wajib baginya zakat karena harta yang dia miliki itu selalu disumbangkan sehingga tidak pernah dalam satu haul, satu tahun itu sampai kepada nisab. Ya, seperti nisab kita sekarang ini 85 gram pamannya emas. Ya, tidak pernah sampai ke situ. Ya, di bawahnya terus dan selalu habis diberikan sumbangan kepada fakir miskin termasuk ahli-ahli tasawuf yang dia sumbangkan. Nah, jadi itulah ya kebanyakan adab-adab ahli tasawuf ini. Nah, dia sama sekali tidak ada perhitungan kalau memberi sumbangan atau mengeluarkan zakat kalau dia mengeluarkan zakat. Nah, ini juga satu mungkin satu adab juga yang dirasakan yang ada pada ulama tasawuf. Sami'tu ba'dal ajillati min masyayikh sufiyah. Jadi Sarraj meriwayatkan bahwa ada pemuka ulama tasawuf yang bercerita kepadanya bahwa orang itu dia bersahabat, ya ulama tasawuf itu bersahabat dengan seorang orang kaya. Nah, dia sangat bersahabat, close friend, artinya dia sahabatnya sangat kukuh dengan orang kaya. Ya. Dan malah dalam hatinya itu sudah sudah muncul rasa mahabbah dan penghormatan kepada orang kaya itu. Ya, orang kaya. Nah, tetapi orang itu bercerita kepada Syekh Sarraj bahwa ketika orang kaya itu menyebutkan atau bercerita kepada ulama sufi itu bahwa dia akan mengeluarkan zakat hartanya dan dia akan membagi-bagikan zakat itu, fayuzhibu jami' ma yakunu lahu fi qalbi minal mawaddah. Maka ketika itu juga hilang semua rasa penghormatan dan rasa mawaddah saya kepada kawan saya yang kaya itu. Ya, artinya begitu tidak mau mendengar zakat itu. Nah, dia takut nanti diberikan zakat. Nah, artinya ulama tasawuf ini sangat ada perasaan bahwa dia tidak akan memanfaatkan zakat itu dan diserahkan kepada fakir miskin yang sebenarnya. Nah, karena mereka pandangannya kami ini namanya fukara ilallah. Ya. Kami pada hakikatnya adalah agniya, karena kita ini adalah agniya finafs, ginan nafs. Ya, kami memiliki ginan nafs. Kami kaya dengan Allah. Ya, itu pandangan mereka. Nah, kemudian Syekh Sarraj juga mengatakan, saya melihat ada catatan seorang tokoh ilmu tasawuf yang menuliskan kepada seorang fakir sufia, artinya seorang orang sufi, wa kana fiha, isinya surat itu, ya akhi, wahai saudaraku, kad anfaztu ilaika syai'an, saya telah menyerahkan hadiah kepadamu, laisa minaz zakat, bukan dari zakat, wala minas sadaqah, bukan juga sedekah, wala li ahadin ghairillahi ta'ala alaika fihi minnah. Jadi tidak ada harta yang saya kasih itu adalah bukan dari seseorang kecuali dari pemberian Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fa as'aluka an tudkhila alayya surura bikabuli. Maka saya memohon kamu terima pemberian saya ini supaya saya merasa gembira. Ya. Artinya surat ini menunjukkan begitu susahnya memberi kepada seorang ulama tasawuf yang benar. Ya, jadi jangan menganggap bahwa orang sufi itu artinya ya tasallalun, ya suka minta-minta, suka menerima pemberian, tidak. Ya. Untuk memberi sedekah saja itu sangat berat ya rasanya. Bayangkan dia mengatakan as'aluka, saya memohon kepadamu, antudkhila alayya surur, kamu memberikan saya kegembiraan ya, dengan menerima sumbangan itu. Artinya gembira kalau saya terima, jangan sekali-kali menolak ya sumbangan saya itu. Ya, begitu rasa yang dirasakan oleh ulama tasawuf dan pandangannya kepada pemberian-pemberian ini. Ya, ini karena panjang ini, tapi saya tidak mau baca 2 kali karena isinya hampir sama semua. Jadi saya lihat hal-hal yang mungkin terkait ya, tetapi belum disebutkan. Wa qala ba'duhum man akhadha minallahi ta'ala akhadha bi'izzin. Dan sebahagian ulama sufi mengatakan barang siapa menerima sesuatu dari Allah, artinya dia menerima pemberian, akhadha bi'izzin, dia mengambilnya dengan penuh penghargaan, ya, dengan penuh penghargaan. Wa man akhadha li ghairillah akhadha bi zillin. Dan barang siapa yang mengambilnya bukan karena Allah, maka akhadha bi zullin, dia mengambilnya dengan penuh kehinaan. Begitu juga kalau dia tinggalkan sesuatu, tidak mau menerima, taraka bi izzin, atau dia tinggalkan sesuatu bukan karena Allah, maka dia dalam keadaan hina. Artinya ulama tasawuf ini segala amal ibadah yang dilakukan itu mesti karena Allah, ya, termasuk penerimaan sumbangan atau sedekah ini. Nah, di dalam menerimanya atau menolaknya mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semata-mata karena menganggap dirinya bahwa dia merasa puas, merasa kaya, hidup di dunia ini karena senantiasa bersama dengan Tuhannya. Waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, la tahillu shadaqah li ghaniyin, ya, tidak halal sedekah itu kepada orang yang sudah kaya, yang sudah banyak hartanya. Wala lidhi mirratin sawiyin, dan tidak pula halal sedekah itu kepada orang yang mempunyai kuasa. Nah, jadi orang yang mempunyai kuasa itu pemerintah dan sebagainya sebenarnya ya tidak patut ya menerima atau diberikan sedekah. Falladhi karihal lil mutasawwifa akhduz zakati was sadaqah. Ya. Jadi orang sufi ini mereka tidak mau menerima zakat dan sedekah karena hadis Nabi ini. Ya, hadis Nabi yang di atas ini dipahami. Kemudian hadis Nabi yang mengatakan laisal gina an kasratil arab.
bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda. Ya, bukan. Itu menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal ghina anin nafs, innama al ghina anin nafsi awil qalbi. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa dan kekayaan hati. Fahaulai, oleh karena itulah mereka itu, para ulama sufi itu, ingkanu fuqara min aradi dunia, walaupun mereka fuqara, artinya fakir miskin dari sudut harta benda, fa innahum agna minal agniya. Ya, akan tetapi sebenarnya dialah orang yang paling kaya. Li'anna ginahum billahi azza wa jalla. Karena kekayaan mereka dengan atau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah apa namanya pandangan, ya, pandangan yang dikatakan oleh orang sufi. Jadi kalau kita lihat di sini, saya tidak perlu baca semua. Jadi ulama tasawuf itu, ya, sangat pemurah. Ya. Jadi tidak apa namanya, tidak kedekut, apa bahasa kita itu, maseke, dena maseke. Ya. Ya, jadi malomo. Ya. Dia paling suka memberi daripada diberi. Nah, itulah ulama tasawuf dari sudut harta benda ini. Ya. Nah, jadi mereka itu memang tidak apa namanya, tidak ada rasa cintanya kepada harta itu. Dia menganggap bahwa itu diberikan bukan untuk dia saja, ya, untuk semua. Ya, jadi apa yang dia miliki itu adalah milik kepada semua, ya, milik kepada semua. Ya, jadi di sini kita apa namanya sedikit ada lagi riwayat waman wajaba alaihi zakat. Nah, barang siapa yang wajib ke atasnya membayar zakat. Ya, mungkin sebahagian dari kita lah yang punya, ya, harta sampai satu nisab, ya, di tabungan atau harta yang di luar. Yahtaju ila arba'ati asya. Nah, ini mengikut pandangan ulama tasawuf. Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu, maka dia perlu apa namanya 4 sesuatu syarat. Hatta yakunu muaddiyan liz zakat, sehingga dia betul-betul dianggap melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Nah, jadi 4 syaratnya. Ya, 4 syarat. Ini perlu juga karena ini adab yang dikeluarkan oleh ulama kita. Ya. Jadi bukan hanya syaratnya kita memiliki uang sekian, nisabnya, haulnya sudah 1 tahun. Itu syarat-syarat fikih. Ya, syarat-syarat fikih, dan itu saya kira sudah jelas. Yang disebutkan di sini ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian bagi seorang muzakki, ya, seorang yang mau mengeluarkan zakat. Yang pertama, ayyakuna akhzal mali min halal. Dia mesti pastikan bahwa harta yang dimiliki itu adalah harta yang halal, bersumber daripada hal-hal yang halal. Ya, jangan ada apa namanya syubha di situ. Ya, jangan ada harta benda yang asalnya haram, ya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi mesti dipastikan bahwa
harta benda yang saya miliki yang satu nisab ini selama setahun ini itu adalah halal. Dan yang kedua, la yakunu jam'uhu lil iftikhar wat takassur wat taraffu ala man yakunu dunahu fil mal. Ya. Jangan ada perasaan waktu mengumpulkan harta itu karena mau dikatakan orang kaya, karena mau dikatakan bangga, dia memiliki harta yang banyak. Ya, harta yang banyak, ya, jadi seakan-akan memandang ringan atau memandang enteng kepada orang yang tidak berzakat. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi harus hatinya itu bersih. Ya, jangan ada rasa ketakburan. Ya, ada rasa ketakburan. Ada rasa ingin menampakkan dirinya bahwa saya lah yang kaya, yang mempunyai banyak zakat. Itu sebabnya para sahabat kalau kita baca dalam riwayat-riwayatnya, mereka kalau mengeluarkan zakat atau memberikan bantuan sumbangan, ya mereka pergi lihat orang-orang tidur, dia kasih, ya, atau dia gantungkan di pintu rumahnya. Nah, dia tidak mau diketahui, ya, bahwa siapa sebenarnya yang memberi ini. Nah, itu para sahabat dahulu. Ya, jadi tidak semestinya seperti yang kita sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini itu namanya masalih mursalah, ya, dalam ilmu fikih, usul fikih, yaitu supaya ditakutkan nanti ya jangan sampai disalahgunakan zakat itu. Jadi kita pergi menyerahkan uang, jadi ada ijab kabul, kemudian ada kwitansi diberikan. Nah, itu sebenarnya masalih mursalah, ya, bukan syarat mengeluarkan zakat harus melalui itu, enggak semestinya. Nah, sebab di sini malah para ulama tasawuf mengatakan la yakunu jam'u lil iftikhari ila akhiri. Nah, jangan sekali-kali ada di dalam hatinya ketika mengumpulkan harta itu ada rasa bangga, ada rasa dia di atas dibanding dengan orang lain dan sebagainya. Nah, jadi betul-betul dikumpulkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang halal seperti yang diungkapkan pada syarat yang pertama, adab yang pertama. Yang ketiga, ayyabda bi husnil khuluq was sakhawa ma'al ahli wal ayal. Ya, harus dimulai dengan akhlak yang baik. Nah, dan rasa pemurah terhadap keluarga dan tanggungannya. Ya. Jadi artinya kita itu jangan ada orang dia kalau mengeluarkan zakat, memberi bantuan kepada orang lain, wah dia suka. Ya. Tapi dengan keluarganya sendiri kedekut. Ya. Dia tidak perhitungkan keluarganya makan apa, minum apa, dia tidak pernah bergembira bersama dengan keluarganya. Nah, itu termasuk adab yang tidak sesuai. Ya, jadi mestinya kita dulu bergembira. Ya, artinya memuaskan keluarga dulu. Ya, sisanya itulah baru kita ya berikan kepada orang lain. Ya, orang lain. Ya. Jadi ini ada kaitan dengan yang kedua tadi bahwa mungkin orang itu hanya mau dikatakan wow, menyumbang di masjid sekian, mengumbang di sini sekian. Padahal ya kehidupan keluarganya ya sangat miris, artinya kekurangan. Ya, padahal sumbangannya terlalu banyak, itu tidak bagus. Ya, tidak beradab seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mujanabatul manni wal aza ila man yadfa'u ilaihi zakat. Ya, jangan sekali-kali ada rasa penghinaan, ya selalu menyebut-nyebut dia mengeluarkan bantuan zakat terutama kepada orang yang diberikan bantuan. Ya, dia jumpa, oh saya dulu kasih ini sekian,
oh saya dulu yang kasih beasiswa, saya dulu yang kasih zakat dan sebagainya. Jangan. Ya, itu al-mannu wal aza namanya. Artinya dia menghina dan dia menyakiti perasaan orang yang diberikan zakat. Itu sebabnya para ulama tasawuf dia tidak suka menerima zakat, menerima bantuan apa segala itu. Karena tidak semua orang yang memberi zakat itu mempunyai adab seperti yang disebutkan ini. Nah, inilah ulama tasawuf ini memberikan adab-adab atau syarat-syarat bagi mereka yang mau mengeluarkan zakat. Artinya hartanya itu sampai kepada nisab zakat menurut syarat-syarat fikih. Ya, menurut syarat fikih. Maka dia harus melihat adab-adab yang 4 ini. Nah, kemudian seterusnya wazakatu hakul fuqara. Nah, sebenarnya zakat itu kalau kita mungkin zakat ini kita masukkan zakat fitrah lah. Ya, walaupun zakat fitrah ini ada kaitan dengan puasa. Ya, tetapi itu juga zakat. Nah, itu juga zakat. Dan sebenarnya zakat fitrah ini merupakan zakat yang umum yang juga kepada fakir miskin. Jadi orang yang fakir miskin pun yang penting ada makanan untuk dimakan satu hari itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat di bulan Ramadan itu. Jadi tidak semestinya saya ini kan diberikan zakat, takkan mau mengeluarkan lagi zakat ini. Anda karena zakat itu berkait dengan puasa, bukan berkait kepada orangnya. Ya, jadi zakat itu yang penting malah anak yang kecil yang baru lahir, ya masih dapat bulan Ramadan lahirnya, maka dia wajib dizakati oleh orang tuanya. Itu dalam hukum zakat fitrah. Tadi di sini disebut zakatu hakul fuqara. Jadi zakat itu adalah hak orang-orang yang fakir miskin. Ya, dalam pembahasan fikih itu ada apa yang disebut fakir, apa yang disebut miskin, ya, dari sudut mustahikin li az-zakat. Wa qad ja'alahu Allahu azza wa jalla fi malil agniya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya zakat itu wajib pada harta orang-orang yang kaya. Faman dafa'aha ilaihim faka'annahu qad radda ilaihim ma lahum. Jadi barang siapa yang mengeluarkan zakatnya, seakan-akan dia mengembalikan harta itu kepada yang empunya harta itu. Ya. Jadi zakat itu sebenarnya bukan harta kita. Nah, kita mesti keluarkan, itu sebab wajib. Ya. Rukun dalam Islam sama kedudukannya dengan zakat, dengan puasa, dengan sembahyang, dengan haji. Nah, cuma kita ini kalau bicara ibadah, ya banyaknya ya puasa, ya banyaknya sembahyang. Nah, tidak disebut zakat, padahal zakat juga sama kedudukannya. Cuma zakat ini berkaitan dengan pemberian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kewajiban itu sama, ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, jadi itu perintah di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat dari sudut fikihnya. Wa qad jama'a bizalika ridallah. Ya. Jadi itu sebenarnya adalah untuk menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala wal khalasi min munakasatil hisab, dan terlepas daripada hisab kelak di kemudian hari, wan najata min alimil azab, dan selamat daripada siksaan azab di kemudian hari. Nah, itulah zakat. Jadi zakat itu ada 3 manfaatnya, ya. Ridha Allah, al-khalas minal hisab, wan najah minal azab. Jadi kalau orang betul-betul mengeluarkan zakat, nah, maka dia akan mendapatkan
Nah, ini reda Allah tidak akan dihisab dan juga terlepas daripada siksaan api neraka. Ya, itulah sedikit apa namanya pandangan-pandangan ulama tasawuf ya, yang telah dihimpun dan disimpulkan, dirumuskan oleh Imam As-Sarraj dalam kitab ini, yaitu kitab Adab As-Sufiyah fi ma yata'allaku bizakah wassadaqah, yaitu adab-adab ulama tasawuf kaitannya dengan zakat dan juga kaitannya dengan sedekah. Jadi yang kita ambil manfaatnya di situ bahwa kita sebenarnya sebagai hamba Allah ini patut menjadikan ulama sufi ini ya sebagai tauladan, walaupun kita tidak mampu menyamainya. Ya, tidak mampu menyamainya karena mereka betul-betul berpegang kepada apa yang telah dihayati kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabatnya. Jadi sama sekali ya mereka ini melihat sedekah, zakat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekedar mengeluarkan harta itu. Karena apapun yang dimiliki semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita di DDI ini dengan sudah ada aplikasi Lawasis DDI itu sangat memudahkan saya kira untuk menyalurkan zakat. Warga DDI kita himbau untuk senantiasa menyalurkan zakat di Lawasis DDI. Apakah zakat itu ada ijab kabulnya? Itu pertama. Yang kedua, selama ini dalam memberi dan menerima selalu terpatri di dalam hati bahwa bukan saya yang memberi, tapi Tuhanlah yang memberikan. Dan apa yang saya terima bukan dari kamu, tapi itu dari Allah. Kira-kira seperti itu, Pak. Apakah masuk di dalam adab sufi atau bagaimana? Ya, terima kasih Ustaz Haris. Silakan, masih bisa 1-2 orang. Apakah masuk kategori pandangan-pandangan sufi tadi ini dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatsfahu adza. Apakah dari bisa diterjemahkan ke sana? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai. Silakan yang satu lagi. Sekarang kan zakat fitrah itu kan ada waktunya khusus pada bulan Ramadan. Yang menjadi masalah bagi saya ini karena pemerintah pada umumnya sekarang dia kelola, artinya ada khusus ditempatkan. Seperti kita ini ada Lawasis dan sebagainya. Biasanya kan kita apakah kita langsung kasihkan pada yang berhak? Kebanyakan dari pertanyaannya ada kaitan dengan fikih sebenarnya, seperti ijab kabul Ustaz Haris ya, itu kajian fikih. Memang kalau kita lihat ya kebanyakan ulama itu menjadikan ijab kabul itu sebagai sunnah ya, bukan diwajibkan, bukan syarat ya, bukan syarat ya. Termasuk jual beli juga sebenarnya ya, jual beli ya. Cuma ada masyarakat sekarang yang terpengaruh dengan manhaj yang agak berpegang ya kepada teks nas ya, hadis ataupun Al-Quran, seakan-akan diwajibkan ijab kabul itu ya, sehingga mengeluarkan uang pun dari ATM itu diharamkan
Nah, karena di situ tidak ada ijab kabul. Ya, jadi itu yang kita. Tapi kita di ahli sunnah ini menganggap itu bukan wajib. Ya, itu hanya digalakkan ada Tapi saya sudah sebutkan tadi bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena masyarakatnya seperti gambaran apa yang dilakukan oleh ulama tasawuf tadi yang saya bacakan, mereka semua susah sekali menerima zakat, pemberian dan sebagainya. Jadi terpaksa mereka memberikan tanpa sepengetahuan mereka. Ya, tanpa sepengetahuan, dan itu saya kira ikutan itu boleh dilakukan seperti itu. Itulah sebabnya ulama sekarang ini, ya, termasuk yang terbaru di Brunei Darussalam juga, nah itu sudah dipatuakan untuk tahun ini pembayaran zakat fitrah melalui online, ya, tidak lagi langsung di masjid seperti biasa ada ijab kabulnya. Jadi melalui online, ya, di samping karena sebab COVID ini dan juga ya melihat ya sejarah ya sedekah itu sendiri seperti itu. Ya, jadi kalau ini yang kita pakai, ya maka saya kira lawasis itulah yang sesuai. Ya, jadi di situ, dan saya setujunya dengan konsep online ini, itu rasa keikhlasan itu nampak. Ya, kan tidak ada orang yang melihat kita. Seperti lawasis umpamanya, kita boleh menyumbang di situ tanpa nama, tidak perlu nama kita naik, tanpa nama. Kalau kita betul-betul keikhlasan sebab tadi dikatakan jangan ada rasa sesuatu, syarat-syarat 4 itu yang disebut oleh ulama tasawuf sebagai adab. Ya, harus betul-betul tidak ada rasa ingin saya mau dikatakan bahwa saya memberi zakat banyak, saya memberi zakat saya memberi sumbangan banyak. Ya, jadi kalau sumbangan di masjid, dia yang paling tinggi. Ada rasa-rasa itu sudah rusak itu. Ya, seperti yang dinyatakan tadi. Ya. Cuma kalau yang berkaitan tadi itu dari Allah, itu saya terima dari Allah, saya memberi dari Allah, semua itu sebenarnya itu hanya keyakinan, ya, tidak perlu disebut, ya, karena itu kurang beradab namanya itu, ya, kurang beradab, ya, karena kita yang diwajibkan zakat ini kita, bukan Allah yang diwajibkan zakat, yang diwajibkan zakat kita, ya, kitanya. Jadi kita memberi zakat, ya, jangan atas nama bahwa itu dari Tuhan, itu tidak sesuai. Ya, tapi memang keyakinan kita seperti itu sebenarnya. Ya, ulama tasawuf seperti itu. Apapun yang dia lakukan itu karena Allah. Itu namanya karena Allah. Ya, disebut dengan keikhlasan karena Allah. Nah, artinya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu dalam keyakinan kita, menunjukkan keikhlasan kita bahwa kami sama sekali tidak mau mengambil nama dari situ. Itu karena adalah merupakan pemberian. Jadi dari segi sifat, dari segi makna itu betul, tetapi dari segi pelaksanaannya saya kira kurang beradab lah. Ya, begitu juga penerima, saya terima ini karena itu adalah sumbangan dari Allah, maka tidak perlu disebut begitu. Malah justru kita perlu berterima kasih kepada orang yang memberi itu. Ya, berterima kasih, bersyukur. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, mananya tidak bersyukur kepada Allah. Ya, jadi itu dalam hadis. Nah, jadi saya kira itu jawabannya ya, ringkas. Sama saya kira boleh dipahami itu. Qaulun ma'ruf itu sebagai yang dinyatakan oleh para ulama tasawuf tadi. Ya, jadi tidak ada masalah menjadi sedekah yang lebih baik. Ya, sedekah yang lebih baik. Dan sedekah itu kalau kita lihat secara umum, bukan hanya harta saja. Ya, harta saja, termasuk ilmu lah yang kita ajar, yang kita berikan kepada orang, itu kan sedekah juga. Ya, begitu juga kalau kita berikan nasihat-nasihat kepada orang. Ya, itu semua adalah pemberian ya, dari kita. Nah, cuma kita yang bicara zakat
bicara sedekah tadi di sini ini itu terkait dengan harta benda. Kemudian tentang zakat fitrah tadi, yang saya paham selama ini memang pemerintah yang menganjurkan, ya, dan mungkin tujuannya juga itu artinya supaya jangan ada pilih kasih, ada apa. Nah, di dalam pembahagiannya, ya, jadi saya kira bagus kalau umpamanya lawasi, kira lawasi tidak mesti dia harus serahkan kepada pemerintah. Dia sendirilah. Jadi guru Ustadz Yahya lah yang bertanggung jawab zakat-zakat yang masuk, zakat fitrah ini yang akan membagi-bagikan kepada siapa. Jadi Ustadz Amin yang masuk situ boleh juga datang di situ. Coba ada tetangga saya kesian itu, ya boleh lah. Ya, saya kira pemerintah enggak mengatur seperti itu secara detail seperti itu. Memang di tempat-tempat di kampung-kampung terkadang langsung Pak Camat, langsung Pak Desa yang himpun semua, baru dia kerjasama dengan penerima itu untuk membagi-bagikan. Tapi itu pun kan sesuai dengan kesepakatan bersama lah. Ya, kita jangan langsung ada tuduh menuduh. Yang jelas sekarang ini masalah zakat saja secara umumnya. Saya kira pemerintah tidak mewajibkan lagi. Ya, tidak mewajibkan harus berzakat kemana. Malah sekarang ini kita masih boleh lagi sebenarnya memberikan zakat langsung kepada mustahikin yang kita kenal. Ya, begitu juga zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu langsung kita boleh lakukan seperti Ustaz Amin, ya saya enggak perlu masuk ke lawasis, saya mau sendiri bagi. Saya kira enggak dilarang oleh pemerintah. Enggak dilarang. Dan asalnya memang begitu. Nah, cuma sekarang ini karena kita mau supaya terorganisir rapi dan manfaatnya mungkin lebih bagus, maka diadakanlah organisasi-organisasi ini. Ya, termasuklah DDI sekarang ini memulai. Ya, selama ini kan hanya ibadah sembahyang, ibadah puasa, ibadah haji ya pemerintah lah. Ya, tapi ibadah-ibadah yang lain ini kita kan selalu menguruskan bagaimana sembahyang, bagaimana ini. Jadi sekarang ini kita mau coba juga ya zakat itu supaya kita umat Islam warga kita ini ya memang punya harta harus jujur, karena saya katakan tadi sudah disebutkan itu ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya zakat wajib atau zakat mal itu. Jadi harus betul-betul kita belajar. Jadi alhamdulillah sekarang ada kemudahan, nah maka kita boleh langsung, ya. Jadi tidak perlu harus ada ijab kabul. Kalaupun ada ijab kabul ya, kalau kita kirimkan resit dari bank itu bahwa saya sudah transfer sekian, itu ijab kabul lah itu sudah ijab kabul ya, karena mereka sudah terima kan, ya sudah mereka terima. Tapi tanpa itu pun tidak ada masalah ya, cuma kita takutnya nanti tidak bagus dia punya pengelolaan pembahagian, karena ini zakat mesti ada mustahikin ya, tidak sama kalau wakaf atau infak. Nah itu tidak perlu kita pikirkan, itu nanti kita pikirkan apa keperluan yang mendesak. Tapi kalau zakat itu jelas. Kalau zakat fitrah itu jelas fakir miskin. Itu jelas fakir miskin. Tidak boleh diagihkan ke tempat lain yang saya menganggap kurang bagus sekarang ini. Karena zakat fitrah pun sekarang dikelola seperti zakat mal. Artinya mustahikinnya itu ada 8. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah, itu hanya kepada fakir miskin saja, tidak ada yang lain. Ya, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Kalau kita mau lihat secara detail, itu sebabnya selalu saya mengatakan jangan samakan zakat mal dengan zakat zakat fitrah ini, karena zakat fitrah itu khusus kelengkapan daripada puasa kita. Ya. Puasa kita itu tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah.
Artinya zakat fitrah ini tergantung kepada puasa. Itu sebabnya dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak boleh sebelum dan tidak boleh sesudahnya. Ya, harus di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ya sepatutnya kita ini menyadari itu. Ya, para ahli-ahli fikih kita, ulama-ulama kita ini menyadari, jangan disamakan. Ini pandangan saya ini saya juga keluarkan di Malaysia, saya juga keluarkan di Brunei, karena semua negara-negara ini itu semua sama. Nah, karena ini kan zakat. Jadi zakat itu innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Jadi langsung 8, dibagi 8 juga zakat fitrah itu. Saya bilang enggak. Ya, zakat fitrah itu lain, tidak sama dengan zakatul mal atau zakat-zakat yang lain ini, yang wajib ini. Ya, ini zakat fitrah ini khusus yang berkaitan di bulan Ramadan untuk memberikan kenikmatan di dalam bulan Ramadan, dalam berhari raya kepada fakir miskin kita. Ya, jadi saya kira dan itu sebabnya sedikit, tidak banyak kan? Ya, tidak banyak. Ya, tapi kalau dikumpul banyak, kemudian kita kalkulasikan berapa orang-orang miskin di kampung kita, maka itulah sebabnya karena umpamanya kalau berdasarkan kampung, di mana kampung kita itu memberikan zakat fitrah, maka di situ juga dibagi-bagikan. Jangan dikirim keluar zakat fitrah itu. Ya, itu harus di kampung itu juga. Ya, kalau berkaitan dengan kampung, umpamanya di masjid, ya itu terkait di situ. Jangan dikirim keluar. Nah, mungkin agak beda sedikit kalau Lawazis ini keperluannya siapa orang DDI yang masuk fakir miskin. Nah, itu yang kita carilah. Nah, carilah fakir miskin atau anak-anaknya atau apanya sekali yang memang fakir miskin, masuk kategori fakir miskin, itu yang kita bagi walaupun di tempat jauh. Ya, karena kita berasaskan dengan organisasi. Itu pandangan saya lah. Ya, pandangan saya. Tetapi itu yang saya selalu ucapkan sudah lama sekali, ya, pemikiran itu, karena saya tidak tahu kenapa kita seakan-akan ulama itu dalam memberikan panduan kepada pemerintah masing-masing, baik di Indonesia, baik di Malaysia maupun di Brunei, ya, semua itu berpikiran seperti itu, bahwa zakat fitrah sama pembicaraannya, sama hukum hakamnya dengan zakat mal. Ya, padahal itu beda, ya, tidak boleh disamakan. Itu wallahu alam, artinya betul atau salah, itu pandangan saya. Ya. Nah, saya kira itu saja. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ustaz Amin Kadi tadi ini, ya tinggal bagaimana menyelesaikan. Saya kira pemerintah tidak terlalu mengikat harus ke sana, karena zakat sekarang ini memang ada undang-undang aturan apa segala, tetapi tidak mengikat. Tidak mengikat. Malah di Malaysia itu kalau kita lihat, itu pun sebenarnya tidak mengikat, walaupun mereka sudah mengatakan pembayaran zakat Anda masuklah sebahagian daripada pembayaran pajak Anda. Ya. Tapi kalau kita di Indonesia kan tidak, bayar pajak lain, bayar zakat lain. Jadi orang Islam kena dua, bayar pajak juga, bayar zakat. Ya. Sehingga ada umat Islam karena dia mungkin sangat sayang kepada hartanya, dia hanya mengeluarkan pajak karena wajib dari pemerintah. Nah, dia tidak tahu bahwa zakat ini wajib dari Allah. Ya, jauh lebih berat. Ya, karena sanksinya itu di akhirat. Ya, sepatutnya ya zakat lebih didahulukan daripada pajak. Kalau pajak ya nego dengan pemerintah pun itu kan hak mereka. Ya, kita tidak wajib dari segi agama. Ya, jadi wajibnya adalah zakat kita. Itu yang perlu kita pahami. Nah, jadi mereka yang punya harta, kalau kita sekarang ini mau hitung ya, tabungan kita, kalau ada tabungan kita sekarang ini sudah sampai lebih kurang berapa sekarang ya? 85 gram. Ya, 85 gram itu kalau harganya sekarang ini harga 900, mungkin namanya ya lebih kurang 80 juta lah. Kalau ada 80 juta tabungannya sudah sampai 1 tahun, ya keluarkanlah ya, 1/40 atau 2,5%. 80 juta kan. Ya, mungkin banyak di kalangan kita. Ya, banyak di kalangan kita.
yang mempunyai tabungan seperti itu. Ya, saya kira banyak warga DDI yang mempunyai tabungan, artinya melebihi daripada nisab itu, yang sudah berjalan 1 tahun, ya 1 tahun. Belum lagi yang lain, ya. Ada binatangnya, piarannya, ya. Ada sawahnya yang dipanen. Sawah ya bukan haul, tapi setiap dipanen. Ya, ada empangnya dan sebagainya. Itu kan semua masuk, bisa dikeluarkan, harus wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai kepada nisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah, ya Pak. Sudah menjelang detik-detik buka puasa waktu Makassar ini. Ya. Saya kira itulah. Jadi saya kira marilah kita coba-coba membiasakan diri. Jangan seakan-akan zakat ini rukun Islam yang dianak dirikan. Jangan, karena itu sama-sama kedudukannya di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan semua itu. Ya, saya sangat hati-hati sekali dari dulu lagi. Ya, cuma saya di Malaysia itu bagus karena simpanan kita itu langsung dikeluarkan oleh Bank Islam. Ya, di Brunei juga begitu. Jadi kita tidak terlalu ini. Ya, jadi kita hanya memikirkan sumbangan-sumbangan biasa lah. Sumbangan biasa, zakat itu enggak. Nah, karena macam saya ini selama ini kan harta itu hanya satu sumbernya. Nah, yaitu sumber gaji saja. Ya, jadi mudahlah. Ya, berapa uang di bank yang kita tempati menerima gaji itu, tinggal 1 tahun sudah ya kita keluarkan dan diambil sudah bank sudah ambil. Nah, jadi kita tidak ini. Tapi di Indonesia wallahu alam lah, ya BSI sekarang yang baru ini, ya mudah-mudahan dia boleh lakukan seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan untuk mengeluarkan itu. Ya. Nah, tapi kalau tidak pun lagi bagus, kita boleh mengeluarkan dan masukkan ke lawasis lah. Ya, yang menerimakan kita warga DDI tentu lebih memberikan kepercayaan kepada orang kita daripada orang yang kita tidak tahu kan. Ya, kita lebih yakin ya. Kita tahu siapa orangnya yang bertanggung jawab. Ya, jadi walaupun sebenarnya kita tidak perlu terlalu ini bahwa nanti bagaimana kalau tidak di ini. Itu terserah pengurusnya lah. Kalau pengurusnya tidak melakukan itu, kita sudah melepaskan tanggung jawab, ya, sudah beribadah. Ya, kalau disalahgunakan zakat itu dia sendiri, bukan kita. Ya. Maaf dulu Muntaha. Ya. Bukan Makassar. Bukan ya, silakan. Oke, silakan Makassar. Alam bisawab. Silakan. Ya. Terima kasih Guru Tak atas penjelasannya tentang zakat, infak dan sedekah. Mudah-mudahan dengan ini sehingga seluruh warga Adariyah termotivasi akan wajibnya zakat, sedekah, dan infak. Baik, seperti biasanya, mari kita dengarkan. Walaupun sudah terlambat ini, tapi kita di luar dari Makassar, khususnya di Jakarta ini masih sekitar 1 jam. 1 jam lagi. Silakan Pak Kiai Masud untuk doa penutupnya. Terima kasih. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illa rabbul arsyil azim. La ilaha illa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramin. Allahumma ij'al jam'iyyat darid da'wati wal irsyad jami'an mubarakan jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama al-qanit wa du'a al-mudhkirin wal murabbin al-mukhlasin
واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيل للشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك وأتمم جميع وظائفها فيها لنال السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لسهل الأعمال وتمام مكارم الأخلاق واصل ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علم ولا تصل علينا من لا يرحمنا يا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمنا بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة واجعل أهلها من المؤمنين والمتمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا كما طابت ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعاء بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Daria, salurkanlah zakatnya, infak sedekahnya di lembaga kita yaitu Lawazid DDI. Atas nama para jamaah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru tak sehat selalu. Insyaallah ketemu pekan depan insyaallah. Kami dari host Minallah Musta'an Wa'alaitikalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.